Oke, sudah jiwaku ditunggu ya. Jingho lagi packing-packing. Abis packing-packing Jingho mau ke JNE. Terus abis dari JNE Jingho mau lanjut lagi ke Terawangi langsung ke saudara jiwaku dan terapi. Mohon maaf ya buat saudara jiwaku semua yang di Terawangi langsung yang belum kebagian kemarin karena memang energinya Jingho yang nggak kuat ya karena banyak banget karena kemarin tuh habis sakit seminggu itu jadi kependingnya banyak banget dan buat semua saudara jiwaku yang sudah personal yang pilih versi nomor 2 di Terawangin plus reading pakai alat kartu itu yang seperti di YouTube. Kalau misalkan nggak sabar nunggu energi kamu datang full bisa ganti jadi versi nomor 1 tanpa harus nunggu energi kamu datang full dan hasilnya tetap sama akurat, hanya aja beda versi seperti itu. Jadi semua tergantung dari kalian semuanya saudara jiwaku. Dan kalau yang sudah pertama awal memilih versi nomor 2, kalau masih mau bertahan bagus banget. Sebetulnya banyak banget ya yang sudah setahun belum di reading Jingho, tapi sebagian kamu masih berkomunikasi sama Jingho, ya masih komunikasi bertanya-tanya dari, jadi bukan berarti kita harus putus ya seperti itu ya, karena Jingho di sini bekerja sesuai dengan energi. Ketika energi itu nggak sesuai, belum pas, maka Jingho nggak mau untuk reading meskipun lama pun seperti itu. Karena yang ada nanti kamu akan mendapatkan jawaban saja dan nggak akan bisa dapat sesuatu hal yang di readingan itu sendiri. Beda dengan kamu nonton di YouTube, personalnya itu karena udah energi datang full, udah full, sehingga kalian bisa merasakan energi-energi positifnya itu ya. Jadi buat kamu yang sudah memilih versi nomor 2 yang sabar, masih sabar lagi, artinya bagus banget, keren banget ya kan. Oh ya, di sini info sedikit ya, yang sudah terapi lanjutan atau yang belum terapi, yang sudah terapi lanjutan, semoga saudara jiwaku, Pak Sai, Koko, adik-adikku, bundaku semua semoga bisa merasakan energi yang disebut Jingho itu dan lebih peka lagi, lebih lembutkan hati ya. Karena energi positif itu untuk kesemuanya ya, tergantung dari keinginan kamu, tujuan kamu. Kamu bisa berdoa sesuai dengan keinginan kamu, tujuan kamu apa, berubah-berubah juga apa-apa doanya, mungkin pagi, siang, sore, malam itu doanya nggak sama, nggak masalah, sesuai dengan tujuan keinginan kamu selama itu positif dan mintanya sama sang pencipta. Oke ya, untuk menghilangkan energi negatif yaitu guna-guna santai jawan ya, untuk kena black magic ya, kena pelet atau apapun itu, dan membuka aura yang ditutupin, dipagerin mukanya dan rezekinya ditutupin semua itu mintalah sama sang pencipta ya, sama Tuhan kita ya, karena segala sesuatunya itu dia yang berkuasa, dia yang maha tahu, dia yang menciptakan, dia yang semuanya, intinya dia dan dia itu adalah Tuhan kita ya, ya Tuhan kita yang Maha Esa itu ya. Dan di sini buat kamu yang belum ikut terapi, misalkan kalau kamu pengen terapi silakan, karena terapi itu nggak nyandu ya. Terapi ini fungsinya untuk apa sih? Untuk mempercantik dalam diri kita, bukan luar saja ya. Makanya di sini Jingho sediakan versi banyak banget, jadi skincare, ada berbentuk benda apa itu galau segala macam ya kan, atau berbentuk terapi doa saja. Jadi ketika kalian sudah terapi energi positif ini ya kan, kamu akan merasakan kenikmatannya, ketenangan, kedamaian dalam diri kamu. Sebesar apapun masalah kamu yang kamu hadapi saat ini, mungkin bukan kamu aja yang merasakan itu. Jadi banyak juga orang di luar sana itu merasakan sesuatu hal yang sama seperti kamu. Tapi kenapa kok seperti biasa aja? Karena mereka sudah healing. Nah, kalau kamu, buat kamu yang belum bisa healing sendiri, Jingho bantu dengan terapi-terapi yang disebut Jingho ini. Nah, ketika kamu sudah bisa healing sendiri, bisa balance sama diri kamu, bijak sama diri kamu, bisa tahu gini, oh iya, aku nggak boleh terlalu begini, nanti akan jadi seperti ini. Itu healing. Nah, itu mengendalikan sesuatu yang bakal merusak kehidupan kamu. Intinya gini, istilah kata kita berpikir apa gitu ya, seharusnya berpikir A ya kan, tapi kamu berpikir B, sebenarnya kamu udah tahu. Nah, lebih tepatnya kamu lebih mendengarkan suara hati. Nah, terapi-terapi yang disebut Jingho ini untuk membantu kamu lebih pekat dalam
mendengarkan suara hati kamu. Terkadang kamu suka bingung, bimbang, ragu, nggak yakin dalam pilihan kamu. Apa yang sudah kamu jalanin saat ini, entah dalam hubungan, percintaan, atau apapun, atau pekerjaan, atau apapun itu. Ya, kenapa kamu sering bingung? Ya karena kamu nggak menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Karena kamu nggak bisa melepaskan semua yang sudah terjadi kemarin, ya kan? Sehingga kamu terbawa kepikiran, ya. Mungkin saat ini kamu ada yang sedang mengalami sesuatu anjlok ya dalam pekerjaan kamu, sedang dipecat, atau bahkan sedang tidak memiliki pekerjaan apapun. Jangan khawatir, jangan cemas, cukup kamu berserah sama Sang Pencipta. Mungkin kedengarannya agak konyol, masa sih kok gini, kok cuman berserah sama Tuhan. Ya berusaha, iya, lebih utamanya lagi kamu berdoa. Kita berdoa meminta sama Tuhan petunjuk, ya. Berusaha dengan cara apa? Kalau kamu saat ini masih belum ada pekerjaan, ya usaha, misalkan contoh, kamu berdoa dan usaha mencari-carilah kemana, ya kan. Jangan dipandang pekerjaan itu hasilnya sedikit atau banyak, karena kesuksesan atau keberhasilan itu bukan dari nilai besar kecilnya, ya. Tidak bisa dinilai dengan angka, ataupun kebahagiaan pun sama, tidak bisa dinilai dengan angka. Ada juga sebagian kamu yang sudah memiliki uang, finansial, karir yang bagus, sudah memiliki pasangan, tapi kamu ada yang merasakan kesedihan, seperti itu. Nah, terapi yang disebut Jingho ini penting banget buat kita semua, ya, termasuk Jingho, ya kan, seperti itu. Jadi terapi itu penting banget. Ketika kamu sudah menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu sudah tahu sebetulnya, kamu sudah tahu ini buruk, ini enggak. Tapi kalau kamu sudah tahu itu buruk dan kamu lakuin, kamu sudah tahu dong konsekuensinya, dan kamu sudah tahu kamu harus melakukan apa nanti ketika terjadi apapun itu di depan sana. Nah, itu namanya healing. Itu namanya kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita nggak berharap di terapi itu, gitu. Bukan berarti kok kita udah terapi kok masih begini. Itu semua tergantung dari kita, ya, seperti itu. Jadi buat kamu saudara jiwaku semua yang Jingho kasih, yang Jingho sayangi, yang di luar sana, semoga kalian diberikan ketenangan, kedamaian, ya, kebijakan dalam diri kamu. Oke. Bersyukurlah dalam keadaan apapun, bersyukurlah dalam keadaan sakit, bersyukurlah dalam keadaan dibawa, bersyukurlah dalam keadaan jatuh, bersyukurlah dalam keadaan kamu benar-benar diabaikan. Karena bersyukur di saat seperti itu adalah bersyukur yang sangat luar biasa, sayangku, ya. Pak Saiku, kokoku, saudara jiwaku semua, adik-adikku semuanya. Jangan bersyukur saat kamu senang, jangan bersyukur saat kamu punya banyak uang, jangan bersyukur saat posisi kamu aman-aman saja, tapi bersyukurlah saat keadaan kamu sedang terancam. Tetap bersyukur saat sakit, saat apapun itu, oke? Jadi ketika kamu saat ini sakit, mengalami sakit, entah itu sakit guna-guna, sakit dikirimin apapun, atau sakit medis, atau sakit apapun itu, tetap bersyukur. Ya, Jingho pun sakit sebetulnya, tapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Kita harus yakin, ya, di dunia ini kan hanya ada sakit dan sembuh, kan? Bahagia dan sedih, ya, senyum dan tangisan, rugi dan untung, seperti itu. Hidup dan mati, ada dan gak ada. Nah, ketika sesuatu terjadi dalam diri kita, entah itu ketika kita dihadapkan dengan kesakitan itu tadi, kita tetap bersyukur, terima semua itu, kesakitanmu itu, apapun itu, untuk apapun itu, terima saja dengan lapang, dengan ikhlas, dan kamu menjalaninya itu dengan setulus hati kamu, sehingga tidak merasa berat dan tidak merasa terbeban, seperti itu. Sebesar apapun, seberat apapun itu permasalahan kamu, sebesar apapun sakit kamu, sekritis apapun sakit kamu, itu semua akan terasa ringan ketika kita serahkan sama Tuhan, ya, sama Sang Pencipta. Karena yang punya ini semua, semesta ini adalah Dia, Sang Pencipta, ya. Entah itu apapun itu, ya. Yang Jingho sebut semua tadi itu miliknya Sang Pencipta. Jadi buat apa kita meratapi, menyesali? Boleh, ada kalanya ketika kamu merenung, ada kalanya kamu harus merenung sesaat, sejenak, ya. Istirahatkan pikiran kamu tentang duniawi. Ya, Jingho, kalau tentang duniawi diberhentiin dulu. Gimana aku mau kerja, gimana aku masih stres nih mikirin anak, aku mikirin suami, mikirin istri, mikirin ini tuh. Oke. Semua orang punya masalah, semua orang punya tanggung jawab, semua orang punya problem, semua orang itu bisa bakal menyelesaikan sesuatu itu ketika kita bisa menyelesaikan dalam diri kita. Masalah kecil, kalau kita nggak bisa menyelesaikan itu semua dalam diri kita, maka akan jadi berat. Apapun itu, dalam bentuk apapun itu, sayang, ya, dengerin. Kamu nggak usah percaya apa kata Jingho, tapi cukup kamu dengarkan apa saran dari Jingho, ya, seperti itu. Itu bagus buat kamu, itu positif banget buat kamu ke depannya. Mungkin prosesnya ada yang mudah, ada yang sulit, terima saja, jalanin. Makanya itu di sini Jingho ayo ngajak kamu untuk jalan bareng healing, melepas. Jingho tidak mengajari kamu karena Jingho bukan orang pintar, Jingho bukan guru, Jingho bukan siapa-siapa. Jadi Jingho bukan mengajari, tapi Jingho mengajak kamu
ya, mengajak kamu untuk ke sesuatu hal yang sesungguhnya, yang pemikiran. Ya gini, sebetulnya Jingho ngajak kamu dari jiwa dulu. Percuma dong Jingho ngajak kamu ke arah yang duniawi, tapi di dalam jiwamu belum dibenahi kan percuma. Dibersihkan dulu, yaitu tentang kesedihan, kesakitan, benci, sakit hati, dendam, kecewa, itu semua, kecemasan apapun itu hilangkan. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami luka, ya mungkin yang kemarin-kemarin dari masa lalu kamu, dari kemarin kamu dikecewakan, dihianatin, apapun itu, dibohongin, bahkan kamu dimanipulatif, kamu dimanfaatin, maafkan, dan kamu akan timbul rasa sakit hati. Itu semua karena pikiran kamu. Pikiran itu ada karena terjadinya itu semua di dalam kehidupan kamu. Nah, supaya itu bisa kamu klarifikasikan, ya, bisa kamu jalanin dengan damai meskipun sebesar apapun itu, dan bisa kamu selesaikan dengan indah, dengan nyaman, dengan santai, dengan rileks. Bukan berarti kamu nyantai nggak mikirin, enggak, tapi enak banget gitu menjalaninya tuh, padahal berat banget masalah ini gitu. Berserahlah sama Sang Pencipta, berdoalah dimanapun kamu, berdoa tidak hanya di gereja, di masjid, di vihara, dimanapun, di tempat-tempat seperti itu, tapi dimanapun kamu bisa berdoa, luangkan doa saja seperti itu, ya. Belum tentu orang yang rajin ke masjid, ke vihara, ke gereja, belum tentu dia rajin doa, ya kan. Doa itu adalah kekuatan, ya, kekuatan dari iman kamu. Doa adalah obatmu, ya. Doa itu tidak terlihat, tapi bisa kamu rasakan. Nah, karena kita manusia masih hidup di dunia, di semesta ini, maka berupa-rupa lah ya, terapi, pengobatan, kalau medis di dokter ya, pengobatan seperti itu. Nah, secara Jingho, penyembuhan secara luka batin, nah penyembuhan secara jiwa itu kan tidak terlihat seperti itu. Jadi terapi, doa, lah seperti itu. Dan karena di sini banyak manusia modern ya kan, untuk perawatan itu ini itu, dan banyak sekali macam-macam penyakit. Semua tergantung dari kepercayaan kamu kok. Kamu minum obat apapun itu, kamu berobat kemanapun itu, ke tabib manapun itu, tanpa kamu punya keyakinan dan percaya sama Tuhan bahwa Dia akan menyembuhkan, kamu gak akan sembuh sayang. Kamu gak akan bisa meraih itu semua. Jangan mikir gimana, tapi yakin aja, yakin dan berusaha dan berdoa itu loh. Jadi aku udah yakin, aku udah berusaha, udah berdoa. Kamu kurang kusuk, kamu hanya begini, aku udah minum obat supaya ini kan. Kamu cuman hanya di mulut, tidak kamu yakinin dengan khusus di dalam hatimu, kamu terapkan. Imanmu agak goyah, makanya healing kamu agak on off. Entah tentang pasangan, rumah tangga, hubungan pacaran, atau bahkan dalam keluarga atau dalam pertemanan atau apapun itu, ya. Wajar, manusiawi. Mengalami suatu konflik, permasalahan itu manusiawi. Dalam hidup tidak ada perubahan, itu bukan hidup namanya, itu benda mati, ya. Jadi kalau dalam hubungan apapun, pekerjaan atau apapun itu, wajar ada slack, ada marah, ada benci, ada ininya, ada seperti itu. Tapi cukup saat itu juga, lalu kamu healingkan, kamu lepaskan. Langsung gini loh, balik lagi ke flashback. Oh my god, sadar, sabar dan sadar. Berserah, lembutkan hatiku, damaikan jiwaku, tenangkan batinku, jernihkan pikiranku. Meskipun sakit yang aku terima saat ini Tuhan, meskipun rumit saat ini Tuhan, tolong cerahkan semuanya, lepaskan semua ini. Aku percaya Kau ada untukku. Bicaralah seperti itu saat kamu sendiri, saudara jiwaku. Pakailah kata-kata ini. Ini Jingho kasih kamu rumus, ya. Jingho hanya kasih kamu rumus, bukan menggurui, tapi memberi apa yang Jingho sudah dapatkan, maksudnya sudah Jingho rasakan gitu loh. Bahkan mungkin sebagian kamu udah pernah merasakan itu semua, ya kan, seperti itu, gitu loh. Begitu loh, kan energi itu kan kita nggak tahu datangnya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada bahkan baru sekarang kamu alamin yang Jingho bahasin tadi, seperti itu. Jadi Jingho tidak berniat untuk menggurui, jadi Jingho nggak bisa. Jadi hanya untuk mengingatkan dan mengajak, ayo bareng gitu. Yuk bareng-bareng yuk kita gitu. Jadi seperti itu. Dan satu hal lagi, lakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas. Meskipun dalam hubungan apapun itu, ya, dalam segala hal. Jangan takut kehilangan, jangan takut rugi, jangan takut gak punya, jangan takut. Karena ketakutanmu akan membunuhmu, ketakutanmu akan menghancurkanmu, ketakutanmu akan membuat kamu jatuh dan jatuh. Ya, meskipun saat ini kamu sedang sakit,
Meskipun kamu saat ini sedang terjatuh, meskipun saat ini kamu sedang tidak dipedulikan, meskipun kamu saat ini sedang tidak memiliki siapa-siapa, mungkin kamu rasa seperti itu. Jangan takut, dirimu nggak sendiri. Tanpa kamu sadari, Tuhan itu memberikan kamu malaikat penjagamu, spirit guide-mu, ari-arimu, saudara kembarmu, jiwa. Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Ya, tidak semua orang bisa berbicara dengan jiwa, tapi jiwa itu menuntunmu melalui suara hatimu, intuisimu. Maka dari itu Jingho ya mengajakmu untuk healing, supaya kamu bisa berdamai dengan jiwamu, menyatu antara hati, jiwa dan pikiranmu, sehingga kamu bisa mendengarkan suara hatimu, lebih mendengarkan suara hatimu dibanding mendengarkan suara pikiran. Karena suara pikiran itu kadang-kadang palsu, terlihat enak, terlihat menyenangkan, namun nyesatin kamu, membuat kamu tersesat, sehingga dilema, sehingga tersesatlah kamu di mana, entah pekerjaan atau percintaan itu tadi. Padahal hati bicara begini, tapi kamu lakukan yang begitu. Ya seperti itu, ya. Jadi oke, saudara jiwaku, cukup sampai di sini aja untuk pencerahan dan pengeringatan dan info buat semua saudara jiwaku di sini. Tetap kita melakukan hati, saling memaafkan, saling mendoakan, saling terima dan kasih. Seperti halnya kalimat terima kasih itu dijadikan satu kalimat, dua kalimat dijadikan satu kalimat. Itu artinya kita selalu bersatu, ya. Entah kamu atau aku, entah perempuan atau cewek, entah derajatnya di mana, dari mana, rasnya apa, apapun, tetap kitalah satu. Karena kita berasalnya dari satu sana, ya, dari tanah, dari Adam, ya, seperti itu. Oke, jadi kita satu, ya, meskipun dua kalimat, tiga kalimat, jadi satu. Oke, jadi janganlah kamu ego sama diri kita, ya. Mungkin kamu nggak ego sama hubungan, tapi jangan ego sama diri kamu. Kamu layak bahagia, kamu pantas dicintai, kamu berhak menentukan hidup kamu, mana yang kamu tuju, mana yang kamu pilih, mana yang kamu jalanin, mana yang kamu hentikan, mana yang kamu tekunin. Semua proses on off wajar, ya. Seperti kehidupan ini, roda itu berputar, naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Percintaan pun sama, gak mungkin senang terus, pasti ada sedihnya. Ketika kita menghadapi kesedihan dalam hubungan atau dalam pekerjaan, mengalami masalah, tenang saja dan yakin, aku pasti bisa menyelesaikannya. Seperti itu, ya. Kan kita kan nggak tahu. Contoh misalkan dari kamu, ya, kamu dan aku, mungkin diri kamu nggak tahu apa permasalahannya Jingho atau apa, nah gitu. Nah seperti itu. Tapi kita harus yakinin bahwa kita bisa. Gue yakin gue pasti bisa kok nyelesain. Gue yakin gue pasti bisa bahagia. Gue yakin gue pasti bisa sukses. Gue yakin kok gue pasti bisa dicintai. Gue yakin kok gue pasti bisa sembuh. Meskipun kita belum tahu seperti apa, tapi kita yakin bahwa Tuhan tuh pasti menolong kita apapun yang terjadi di depan sana. Tapi kita harus yakin seperti Tuhan. Kita kan belum pernah melihat Tuhan kan, tapi kenapa kita yakin, punya kepercayaan itu? Nah itu tadi, itu aja, yakin aja seperti itu. Kamu percaya surga loh kan, kamu nggak lihat surga kan, kamu tapi yakin kan, tapi kamu yakin ada surga. Nah sama seperti ini, aku yakin aku pasti sukses, sama gitu loh, sama seperti itu. Belum kamu lihat kesuksesan itu ya, tapi ketika kamu yakin dan kamu bersyukur, dan maka akan perlahan kamu akan merasakan kesuksesan itu, kebahagiaan itu. Oke, saudara jiwaku semuanya, ya, di sini Jingho mau sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya, ya, buat kamu semua saudara jiwaku, ya. Karena di sini Jingho bekerja sesuai dengan energi dan semesta menggiring kamu ke tempat Jingho ini bukan semata-mata hanya untuk seperti yang biasa aja, udah datang aja ke sini, bukan, tapi untuk memberikan kamu terapi secara gak langsung. Dengan cara gini, kamu nungguin readinganmu, nungguin hasilnya, readingan dari Jingho atau hasil terawangannya, itu sama aja kamu itu sedang diterapi sama semesta, diuji kesabarannya. Contoh misalkan kamu yang sudah terapi lanjutan, aduh bunda udah mau habis, itu kamu sedang diterapi sama semesta. Sabar gak lo gitu. Padahal tinggal ngelanjutin aja, ya udah pesan gitu. Sama seperti itu. Kita harus melihat dengan sudut pandang yang berbeda, ambil yang positifnya, maka kamu akan damai, say. Ya, sedih boleh. Ya, marah boleh sejenak. Oke, sesaat. Jangan berjam-jam, ya. Lebih dari 3 jam mampus, jangan, ya. Jangan, artinya kamu akan dikuasai oleh sang ego. Ego itu iblis. Nah, iblis itu api, akan membakar diri kamu. Kalau nggak kuat akan panas dan kebakar sakit. Oke, say.
Oke, bye-bye. Selamat sore. Cingo mau ke Diana dulu. Bye-bye. God bless you, saudara jiwaku semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Yang cantik semakin cantik, yang baik semakin baik, dan yang egois semoga di kamu dilembutkan hatinya, oke? Dan yang ganteng semakin ganteng. Yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan jodohnya. Yang mungkin saat ini pasangannya pergi semoga cepat dikembalikannya. Yang mungkin saat ini kamu sedang selingkuh disadarkan. Oke ya. Thank you. Bye-bye.